supaya kami juga bisa melihat face-nya. Dani Fitra SM belum on cam. Eka Reza juga belum on cam. Silahkan on cam dulu. Ayo, Eka Reza belum. Dani Fitra. Ya, udah. Yang lain? Sudah semua ya? Pak Adi Dermawan sudah on cam, Pak? Halo, Pak Adi. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, para peserta yang mungkin juga ada pendampingan dari Bapak Ibu gurunya, beberapa ya. Kita akan mulai pelaksanaan virtual meeting ya, kegiatan sayembara kompetisi siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu secara virtual Zoom meeting dalam agenda virtual meeting pelaksanaan agenda kegiatan sayembara kompetisi siswa, atau tajuknya namanya Saksi tahun 2021, yang mudah-mudahan pada hari ini kita semuanya bisa memahami dan mengerti tentang apa yang harus dikerjakan sampai dengan proses pengiriman tugas, karena memang kegiatan ini juga memang harus dilaksanakan secara maraton ya, karena memang harus berakhir di Desember. Sholawat serta salam selalu kita sanjung agungan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman peserta lomba sayembara kompetisi siswa, kegiatan ini sebenarnya adalah kegiatan dari Dirjen Vokasi, yang mana kami SMK Yasmida Ambarawa Bringseu Lampung sebagai pengampu atau penyelenggara kegiatan ini. Jadi apapun yang kita ketengahkan di grup itu sudah menjadi ketentuan daripada pihak direktorat dengan SMK Yasmida selaku sekolah pengampu. Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan dari lanjutan KKSI ya. Karena di KKSI itu tidak ada hadiah, dan kelanjutan daripada kegiatan tersebut kita laksanakan yang namanya Saksi, yaitu sayembara kompetensi siswa SMK seluruh Indonesia. Dan kegiatan ini ada hadiahnya, yaitu sebesar 18 juta, itu terbagi menjadi juara 1, 2, 3, dan juara harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Terkait dengan teknis nanti akan dijelaskan di Dermawan. Kemudian kegiatan ini saya ketengahkan bahwasannya nanti penjuriannya akan dilaksanakan pada tanggal 16 secara Zoom meeting panitia dengan para juri. Kemudian di tanggal 17 nanti itu ada
kegiatan yang kedua dari lanjutan penjurian. Namanya adalah verifikasi penjurian. Verifikasi penjurian ini itu nanti peserta yang masuk dalam 6 besar dari hasil penjurian itu maka akan diundang lewat virtual Zoom. Dan nanti akan ditanya oleh beberapa juri terkait dengan karya yang sudah dikirimkan. Itu ya. Ini yang mengikuti berapa, Mas? 53 tim ya. Saya rasa ini 53 tim karena satu tim itu ada 5 orang. Yang harusnya mengikuti kegiatan Zoom meeting ini ya ketuanya saja. Jadi nanti hasil dari pertemuan ini nanti bisa disampaikan oleh timnya, gitu ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan hari ini juga itu nanti ada daftar hadir. Nanti mohon bisa mengisi daftar hadirnya. Dan kami minta daftar hadir itu diisi oleh semua tim, bukan hanya dari ketuanya saja. Jadi semua anggota tim termasuk juga dengan ketuanya itu mengisi daftar hadir. Dan ini memang tidak ada daftar hadir untuk pendamping dan saat pendaftaran juga tadi tidak ada guru pendamping. Kegiatan ini juga memang pengumpulan karyanya agak cepat ya karena memang kita dikejar oleh deadline. Ya silahkanlah berkreasi tersendiri, nanti bisa dikirimkan terakhir pada tanggal 14 Desember pukul 24.00 gitu ya. Untuk lebih jelas dan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan saksi ini, nanti silahkan disimak dengan baik yang akan disampaikan oleh Pak Adi Dermawan. Waktu dan tempat disilahkan untuk Pak Adi Dermawan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Masud Abdillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman peserta sayembara kompetensi siswa SMK seluruh Indonesia tahun 2021 topik animasi. Semoga sehat semuanya ya, sehat selalu. Masih semangat kan ini? Semangat, Pak. Oke, sebelumnya salam kenal, saya Muhammad Adi Darmawan. Saya adalah panitia dari SMK Pengampu Kegiatan Saksi Topik Animasi tahun 2021 dari SMK Ismida Ambarawa, Pringsewu, Provinsi Lampung. Sebelum saya ketengahkan tentang juknis lomba, saya mau mengenalkan sedikit. Kayaknya di sini banyak sekali yang dari peserta ini yang sebelumnya mengikuti KKSI ya. Belum pernah, Yang ada yang sudah pernah ikut KKSI atau belum? Belum. Belum. Mungkin jadi saya ketengahkan dulu terkait dengan SMK Pengampu. Jadi SMK Pengampu ini adalah panitia kecil yang ditunjuk oleh dinas atau kementerian, sehingga kita selalu berkoordinasi dengan SMK, dengan panitia pusat. Jadi informasinya kadang memang sedikit terlambat atau ada perubahan yang datangnya secara mendadak, jadi harap dimaklumi ketika memang informasinya tidak bisa langsung pure di awal. Kendalanya adalah seperti itu, jadi untuk bisa dipahami. Yang terpenting adalah kami dari panitia selalu menjunjung tinggi keterbukaan dan fair play, dan kami juga tidak akan pernah merubah apapun yang ada di Dewan Juri atau keputusan Dewan Juri, bahkan aturan yang ada dari kementerian. Jadi kita hanya sekedar pengampu, di sini juknisnya pun sudah melalui verifikasi dan akan saya jelaskan. Sebelumnya saya izin share screen ya, Pak Masud.
Halo Pak Masud. Oke, share screen saya apakah sudah terlihat teman-teman semua? Terlihat, Pak. Sudah. Oke, di sini sebenarnya file sudah kami upload di Sudah. Oke, jadi untuk juknis sebenarnya sudah kami upload di grup, sudah diupload oleh Pak Mansur Abdillah, sudah diupload di grup, dan sebenarnya mungkin teman-teman sudah banyak yang membaca terkait dengan juknis. Nah, saya akan langsung saja fokus ke isi. Jadi nama lomba kita itu adalah Sayembara Kompetisi Siswa SMK Indonesia, disingkat menjadi SAK SSI 2021. Untuk topik adalah animasi. Nah, topik ini yang menentukan itu dari kementerian. Lalu untuk tema ini kita juga berkoordinasi dengan panitia pusat. Dan kenapa diputuskan video animasi iklan layanan masyarakat. Jadi di dalam industri animasi kami melihat bahwasannya untuk peluang yang cukup menjanjikan ketika nanti di real dunia industrinya itu adalah jasa iklan. Ketika animasi kami pilih tema iklan itu juga secara durasi ketika menggunakan kaidah iklan yaitu 3 sampai 60 detik atau maksimal 1 menit itu akan mempermudah juga nanti dari teman-teman peserta untuk menyiapkan karya lombanya, karya animasinya. Untuk iklan layanan masyarakat ini kan sangat luas. Jadi beberapa pertanyaan yang masuk ke saya itu, Pak, apakah iklan layanan masyarakatnya ada tema tertentu lagi? Nah, di juknis dan di flyer yang sudah kita bagikan sebenarnya itu tidak kami cantumkan harus tentang narkoba, misalkan tentang penyakit masyarakat, misalkan atau tentang hal-hal lain yang terkait dengan iklan layanan masyarakat. Nah, ini kita buka secara luas-luasnya. Semisal teman-teman mau ngangkat tentang tema iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan narkoba, itu pun boleh. Yang berkaitan dengan adat istiadat atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu pun sebenarnya masuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Bisa kebersihan, bisa tentang lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Itu kami membuat temanya memang secara luas. Dan tidak ada nanti penghususan atau pengecualian jika ada peserta yang membuat video animasi itu dengan iklan layanan masyarakat dengan subtema tertentu itu yang akan menjadi nilai terbaik, itu tidak ada. Jadi pure penilaiannya itu adalah bagaimana ide, bagaimana gagasan itu bisa sampai ke penonton atau penikmat iklannya. Di juri juga bisa menangkap sebuah kesesuaian dengan tema, dan itu yang akan menjadi poin utamanya, bukan masalah ketika teman-teman ngambil subtema narkoba nih akan nilainya lebih tinggi, ketika mengangkat tentang lingkungan hidup akan lebih tinggi, tidak. Jadi kita fokusnya adalah ke bagaimana kualitas dari video animasi iklan layanan masyarakat tersebut. Lalu waktu pendaftaran ini juga kemarin sempat banyak perubahan, dan alhamdulillah pendaftaran hari ini terakhir sampai jam 24.00. Ada pertanyaan di grup, kalau 24.00 berarti 00.00 boleh, Pak? Nah, sebenarnya kalau di sistem time protokol itu kalau 24.00 hari Senin misalkan, itu berarti masih hari Senin. Tapi kalau sudah 00.01, nah 00.01 berarti sudah masuk ke hari Rabu. Nah, itu yang nanti akan jadi pertimbangan kami. Dan terkait dengan waktu pengiriman, kami akan sangat ketat seperti lomba KKSI sebelumnya. Pengiriman yang lewat jam 24.00 itu tidak kami terima kemarin. Kan udah cabut nih. Mati. Mohon maaf sebentar. Mati kemarin sih.
Mohon maaf sebentar, kameranya senggol. Saya perbaiki sebentar, minta waktu. Mungkin keseharian macet. Oh, not responding. Guys, nggak bisa di-mute ya. Aduh, zoom-nya gangguan ini, sebentar. Itu mana? Baik, teman-teman semua peserta, Pak Ardi masih ada kendala kamera. Mohon bersabar sebentar karena memang ini ada perbaikan teknis. Itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Ardi ada baru sedikit ya, ada beberapa juga nanti banyak juga yang harus dijelaskan supaya teman-teman peserta juga bisa memahami terkait dengan perlombaan ini supaya nanti ketika mengirimkan karya itu tidak salah dan di luar ketentuan tugas. Saya informasikan bahwasanya yang baru mengumpulkan karya itu baru 22 per hari ini. Sementara yang mendaftar itu ada 100 tim ya. Itu belum ada 50%-nya ya. Jadi mohon apalagi ini sudah tanggal 13 berarti hari terakhirnya besok. Jadi mohon besok segera mengirimkan tugas atau karyanya sebelum jam 24.00 gitu. Karena nanti yang kami rekap pengumpulan tugasnya hanya yang mengumpul tepat waktu yaitu tanggal 14 Desember pukul 24.00. Kalau yang masih dalam proses segera selesaikan supaya nanti bisa mengumpul tepat waktu. Untuk ketentuan tugas ini sebenarnya kita tidak ada ketentuan yang seperti KKSI ya. Kalau di KKSI kan ada ketentuan yang sangat baku kaitan dengan aplikasinya harus menggunakan apa, kemudian animasinya harus seperti apa. Itu tidak. Kalau di Sayembara ini dibebaskan, hanya temanya harus mengikuti tema yang sudah ditentukan, yaitu animasi untuk animasi apa Pak tadi kemarin ya Pak ya? Animasi iklan layanan masyarakat ya. Nah, iklan layanan masyarakat ini silahkan dibebaskan. Mau narkoba, mau
Apapun itu silakan kami bebaskan. Dan ayo sama-sama kita bersaing di kancah animasi ini, perlombaan animasi ini, supaya kalian juga bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat, mendapatkan pengalaman. Syukur-syukur juga saya doakan juga mendapatkan hadiah. Dan hadiah ini nanti teknis pengirimannya juga tidak melalui sekolah, ya. Teknis pengirimannya tidak melalui sekolah. Jadi ketika nanti yang juara sudah ditentukan juaranya 1-3, kemudian harapan 1-3, itu nanti pada forum verifikasi, ya, pada forum verifikasi yang tanggal 17 itu, yang juara harus mencantumkan nomor rekening yang bersangkutan, bukan nomor rekening gurunya, ya, bukan nomor rekening gurunya dan bukan nomor rekening sekolah, bukan, tapi nomor rekening perwakilan tim. Jangan semuanya ngirim rekening, kalau lima orangnya semua yang ngirim rekening kita bingung nanti. Jadi hanya satu saja yang mengirimkan nomor rekening kepada pihak kami untuk kami transfer hadiahnya. Itu. Sekali lagi kami ketengahkan bahwasanya untuk juara itu nanti tidak diperkenankan untuk mengirimkan nomor rekening sekolah atau nomor rekeningnya Bapak Ibu gurunya, tapi langsung nomor rekening dari pihak siswa. Gitu. Ya. Terus untuk menanggulangi kaitan dengan hal yang tidak kita inginkan, terutama kaitan dengan penipuan, mohon tidak menerima informasi di luar panitia terkait pengiriman nomor rekening. Jadi semuanya terintegrasi di kepanitiaan pengampu, yaitu SMK Yasmida Ambarawa. Kalau ada yang meminta-minta kaitan dengan meminta nomor rekening di luar institusi kita atau di luar kepanitiaan perlombaan saksi ini, maka jangan diterima atau jangan ditanggapi. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum Pak Adi masuk lagi ke virtual. Oke, cek. Ada yang ditanyakan? Kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, nanti dijawab oleh Pak Adi Dermawan. Silakan, saya tampung terlebih dahulu. Halo, Pak Masud. Oke, kalau tidak ada yang Halo. bertanya, kita akan lanjutkan pembahasannya oleh Pak Adi Dermawan. Silakan Pak Adi. Oke, untuk share screen saya sudah tampil ya. Ya, sudah Pak, sudah. Oke, mohon maaf sebelumnya teman-teman semua. Barusan terjadi kendala di komputer, tiba-tiba saja mati ini Pak komputer ya Pak Masud. Jadi saya harus pindah komputer dulu, jadi makan waktu yang cukup lama ini. Oke, baiklah teman-teman peserta KKS Saksi 2021. Kita lanjut pembahasannya. Tadi kalau tidak salah saya sampai di tema ya Pak Masud ya. Untuk temanya video iklan layanan masyarakat, saya rasa tadi sudah cukup jelas sekali. Di sini intinya adalah teman-teman semua diberikan keleluasaan dalam berimajinasi, berkreasi untuk menemukan subtema apa nih yang paling menarik dan bisa mudah atau memiliki value yang tinggi atau nilai yang tinggi ketika dibuat sebagai iklan layanan masyarakat. Lalu di sini ada pengiriman karya, penjurian karya, dan pengumuman lomba. Nah, jadi juri-juri kita juga sudah kami pilih dari dunia industri. Itu ada yang dari Emitter Labs. Emitter Labs itu dia sudah pernah
bekerja sama dengan Nickelodeon. Terakhir informasinya seperti itu. Dan ada juga dari PT Baraka dan satu lagi dari UPI Bandung. Jadi untuk juri ini bisa kami pastikan juri-jurinya yang sangat berkompeten. Dan kalau teman-teman yang kemarin ikut di kegiatan KKSI, itu salah satu juri kita juga dari UPI Bandung, itu nyampaikan materinya sudah bisa menjadi referensi apakah jurinya itu sangat layak atau tidak. Dan kita menjamin jurinya sangat-sangat berkompetensi. Lalu kita masuk ke persyaratan dan ketentuan lomba. Jadi ketentuan yang pertama adalah peserta adalah kelompok atau tim yang beranggotakan 5 siswa atau siswi SMK. Jadi ketika di KKSI itu ada guru pendamping, kalau di saksi ini tidak ada guru pendamping. Jadi pure ini adalah hasil kerja siswa-siswi SMK. Mulai dari bagaimana menentukan videonya seperti apa, animasinya seperti apa, lalu sampai hasil jadi, itu semuanya harus murni karya dari teman-teman peserta. Karena ketika nanti ada, setelah penentuan juara, sebelum ada pengumuman, sebelum diumumkan itu ada proses yang namanya verifikasi. Nah, verifikasi pemenang lomba saksi itu akan diverifikasi langsung oleh kami dan juri, apakah benar semuanya yang membuat ini adalah teman-teman siswa-siswi SMK atau ada pihak lain yang membantu. Nah, itu ketika nanti pada saat proses verifikasi diajukan pertanyaan terkait karyanya dan terbukti bahwasannya bukan murni hasil karya teman-teman yang mengikuti lomba saksi ini, maka otomatis predikat juaranya akan kami anggap gagal atau akan kami anggap hangus dan diganti oleh sekolah lain yang memang punya nilai yang tinggi juga dan memang benar-benar hasil dari karya siswa-siswa SMK. Jadi guru pun ini di sini nggak boleh ikut ambil alih dalam arti ikut proses membuatnya, ini benar-benar kalian harus benar-benar murni hasil dari kerja teman-teman semua. Lalu peserta terdaftar sebagai siswa SMK. Nah, ini juga menjadi penguat dari poin nomor 1. Lalu karya yang dibuat adalah karya animasi berupa video animasi iklan dengan tema iklan layanan masyarakat. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Video animasi diperbolehkan 2D maupun 3D. Nah, ini kenapa diperbolehkan 2D maupun 3D? Karena saya yakin berangkat dari pengalaman di KKSI kemarin, teman-teman yang mengikuti sayembara ini, dari kementerian pun tidak dibatasi harus jurusan animasi. Bahkan mungkin di antara teman-teman peserta ini ada yang jurusannya dari jurusan otomotif mungkin, atau teknik komputer jaringan misalkan. Nah, itu tidak ada persyaratan khusus harus jurusan animasi yang mengikuti topik animasi. Boleh semua jurusan memilih topik sesuai dengan keinginannya masing-masing. Jadi 2D maupun 3D tidak kami batasi. Yang terpenting adalah bagaimana sih kualitas dari sebuah video iklan animasi yang nanti teman-teman buat. Lalu penggunaan software aplikasi, efek, teknik, variasi editing bebas, tidak dibatasi. Nah, ini penguat di poin 4 ya. Jadi bebas. Kalau ada yang bertanya, Pak, kita boleh nggak pakai aplikasi online misalkan, atau aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Nah, ini tidak kami batasi karena mengingat ketika menggunakan software tertentu pasti kaitannya adalah hardware. Nah, tapi tentu saja ketika teman-teman menggunakan software dan hardware yang minim, ketika hasilnya minim juga, nah itu juga mungkin nanti akan menjadi sebuah pertimbangan bagi dewan juri. Jadi diusahakan gunakan aplikasi ya yang semaksimal mungkin. Hardware-nya pun, komputernya pun yang digunakan untuk mengolah video animasinya usahakan yang memang speknya memadai sehingga hasilnya nanti juga baik. Kalau misalkan teman-teman, Pak, kami dari daerah nih Pak, alat kami terbatas, kami pakai ini, boleh tidak, kami ingin mengikuti. Nah, itu tinggal nanti bagaimana hasil karya yang dibuat itu bisa mewakili poin-poin penilaian yang ada di juri dan bisa menghasilkan nilai yang baik, itu juga sesuatu yang sangat-sangat mungkin. Jadi jangan terus, waduh kita komputernya kurang nih, kita nggak jadi ikut deh, nggak jadi ngirim. Nah, itu jangan sampai ada yang seperti itu. Karena karya seni itu sebenarnya semuanya bagus, tinggal bagaimana nanti cara menikmatinya. Lalu
ketika terbatas dengan software maupun hardware ada rasa pesimis gitu. Jangan. Jadi harus tetap optimis dengan hasil yang dibuat oleh teman-teman atau hasil yang kalian kirim. Nah, itu nanti untuk penilaian juga saya hanya bisa memberikan gambaran tentang aturan. Terkait penilaian itu murni hak juri. Bahkan nilai yang dari juri pun nanti akan hanya kami rekap saja, tidak akan kami ubah, tidak akan kami edit. Ya, jadi benar-benar murni dan itu akan nanti penjuriannya langsung bersama dengan dewan juri untuk melakukan penilaiannya. Pengumpulan penilaiannya, rekapnya pun nanti akan diverifikasi lagi oleh juri apakah ada perubahan atau tidak. Ya, jadi nilai yang nanti akan diumumkan, hasil yang akan diumumkan kalau dari kami panitia, kami pastikan itu murni dari juri. Lalu durasi maksimal 60 detik. Nah, ini kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau 60 detik lewat 1 detik gimana? Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara membuat sebuah karya, kita bicara membuat sebuah karya ya fine-fine saja gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau apa namanya, mau buat sebuah karya terus nggak dilombakan itu fine-fine saja. Tapi kalau sudah lomba ada ketentuannya 60 detik, ya harus 60 detik. Kalaupun lebih 1 detik berarti ada pengurangan poin. Jadi seperti itu. Sebentar teman-teman. Cek teman-teman semua, suara saya kedengaran kan ya? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, untuk durasi seperti itu, saya rasa sudah sangat jelas ya. Jadi jangan, kalau ada yang ingin bertanya lagi, Pak, boleh nggak lebih sedetik, lebih sedikit. Nah, 1 detik pun itu akan tetap ada pengurangan poin. Nah, jadi usahakan maksimal 60 detik. Bahkan iklan-iklan di televisi pun itu rata-rata hanya ada yang 3 detik, bahkan ada yang 5 detik, 10 detik, dan itu pun pesannya sampai. Jadi usahakan iklan itu yang memang durasinya itu tidak mempengaruhi penonton iklan itu untuk tidak menonton iklan tersebut. Lalu peserta hanya diperkenankan mengirim 1 karya. Nah, ini maksudnya adalah 1 kelompok 1 karya. Ada misalkan satu sekolah ngirim 2 kelompok bagaimana Pak? 3 kelompok bagaimana? Nah, itu kan sudah beda. Di ketentuannya di sini adalah hanya kelompok atau tim yang beranggotakan 5 siswa-siswi SMK. Tidak dijabarkan bahwasanya 1 SMK hanya boleh 1 tim. Yang tidak boleh adalah 1 kelompok atau tim mengirimkan lebih dari 1 karya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada di sekolah kemarin ngirim 2 tim sangat boleh sebenarnya. Dan yang sudah komunikasi dengan saya pasti saya jawab boleh. Lalu karya yang dibuat harus sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Nah, ini teman-teman pasti sudah sangat paham. Lalu hasil karya harus sesuai dengan norma-norma sosial serta tidak mengandung unsur kekerasan politik, pornografi, penghinaan atau pelecehan terhadap SARA dan latar belakang lainnya yang bersifat pribadi. Lalu yang poin 10, karya yang dikumpulkan adalah hasil karya sendiri atau orisinil dan belum pernah dipublikasikan atau belum pernah memenangkan perlombaan sejenis atau belum pernah ikut serta dalam lomba jenis dan tidak sedang ikut serta pada event yang lain. Nah, jadi ini kemarin ada yang japri saya, Pak, kalau diupload di YouTube bagaimana? Nah, ini kemarin sempat ada miskomunikasi juga nih di antara kami karena sepengetahuan saya sebelumnya sebelum saya update itu di pengumpulan karya hanya dikirim ke link yang disediakan kementerian. Tapi ternyata di link yang disediakan kementerian itu harus mencantumkan link YouTube. Nah, jadi tidak apa-apa di-upload di YouTube tapi usahakan sesuai dengan apa namanya?
dengan format yang sudah saya berikan di grup, itu contohnya seperti itu. Kalaupun sudah terlanjur, yang penting tidak lari jauh lah dari format itu, supaya nanti gampang ketika melihat hasil karya teman-teman yang ada di YouTube. Dan untuk ide, kemarin ada ide yang bagus sekali masukannya. Kalau di privat bagaimana? Nah, itu lebih bagus sebenarnya, supaya memang video itu benar-benar masih orisinil. Dipublish ketika setelah proses penilaian itu lebih bagus. Tapi kalau sudah terlanjur diupload, dipublish gitu, itu tidak apa-apa, karena memang untuk jumlah view dan jumlah like itu memang tidak masuk dalam poin penilaian. Untuk keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat, hasil karya pemenang dapat digunakan untuk publikasi panitia dengan masih menyertakan nama dari peserta yang membuat. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ketika nanti pada saat selesai perlombaan, ada juara-juaranya akan diupload oleh panitia, baik panitia pusat maupun panitia dari SMK Pengampu, itu sudah kita sepakati di awal. Jadi jangan sampai nanti ketika kami dari SMK Pengampu mengupload potongan video juara-juara dari sayembara ini, lalu diklaim hak cipta. Nah, itu nanti jangan sampai ada yang seperti itu ya. Jadi memang nanti ketika nanti akan ada kita publish juara-juaranya, mohon diperhatikan poin 12. Untuk pendaftaran, saya rasa sudah mendaftar semua ya. Pengiriman, saya rasa sudah tidak ada kendala lagi. Penjuriannya akan dilakukan terakhir update tanggal 15. Ya, ini juri-juri kita ada 3, Bu Intan Permatasari dari UPI Bandung, Pak Roy dari COE Founder Emitter Labs, lalu Bayu Ramadhani Fajri dari PT Baraka Kreatif Bersama Padang. Nah, ini kriteria penilaiannya. Nah, teman-teman, mungkin ini yang paling penting nih, yang ditunggu-tunggu teman-teman dari tadi, adalah bagaimana sih kriteria penilaiannya, apakah karya teman-teman ini punya peluang besar atau tidak gitu ya. Nah, mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Jadi untuk kriteria penilaian pertama itu adalah ide atau gagasan. Nah, ide gagasan ini mencakupnya apa saja? Nah, kenapa tidak kami jabarkan? Kenapa tidak kami jabarkan? Hanya kriteria penilaian dalam 1 kata atau 2 kata secara global, itu supaya teman-teman semua bisa membuat gambaran yang sangat luas terkait dengan penilaian yang nanti akan didapat oleh teman-teman. Jadi kalau ide atau gagasan sudah pasti kesesuaian tema masuk di situ. Lalu tidak melanggar dari aturan yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya terkait dengan ide ataupun gagasan. Lalu keunikannya juga itu juga masuk di ide atau gagasan. Lalu komunikatif dan informatif. Nah, ini bedanya dengan ide atau gagasan apa? Jadi kalau komunikatif dan informatif itu sebuah iklan akan dinilai sangat baik itu ketika bisa membuat si penonton iklan atau target iklan itu merasa berkomunikasi dengan iklan tersebut dan mendapatkan suatu informasi. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikatif dan informatif. Di dalamnya juga ada di dalam kriteria komunikatif dan informatif itu juga ada unsur kreativitas di dalamnya. Ada unsur kreativitas, lalu ada unsur keunikan juga di dalamnya. Jadi sangat luas. Dan ini poinnya juga sama dengan ide gagasan, yaitu 30%. Lalu teknik animasi. Teknik animasi ini kan sangat banyak. Animasi 2D dan animasi 3D itu pasti teknik animasinya berbeda. Nah, ini kenapa tidak dijelaskan secara gamblang teknik animasinya itu yang seperti apa gitu kan. Nah, ini karena teman-teman diperbolehkan menggunakan 2D ataupun 3D, diperbolehkan menggunakan aplikasi atau software yang berbagai macam, dan itu nanti akan dinilai sesuai dengan apa sih yang teman-teman kirimkan, apa sih yang teman-teman buat. Lalu artistik karya ini, jadi kalau teman-teman di animasi atau sebelumnya ada yang di perfilman, artistik ini kan maknanya sangat luas. Artistik ini kalau bahasa Indonesianya estetika. Jadi bagaimana sebuah karya visual, audio visual itu memiliki nilai artistik yang sangat kuat. Jadi misalkan kalau di perfilman itu kan ada set, ada tata cahaya, segala macam. Nah, jadi di animasi ini artistiknya apa saja, teman-teman harus bisa mengerti di situ. Dan ketika teman-teman sudah mengerti di situ, dimasukkan ke dalam karya yang teman-teman kumpulkan, maka itu akan menjadi juga poin penilaian.
presentasinya 20%. Nah, ini akan saya jelaskan juga kenapa presentasi penilaiannya 30%, 30%, 20%, dan 20%. Dan sebelumnya yang saya jelaskan ini adalah hasil dari diskusi kami SMK Pengampu dengan para dewan juri. Jadi bukan kami SMK Pengampu yang memunculkan kriteria penilaian yang sekarang sedang saya tampilkan ini. Kenapa ide dan gagasan lalu komunikatif dan informatif itu 30%? Dan ketika dijumlahkan itu poinnya adalah 60%. Lebih besar dari teknik animasi dan artistik karya animasinya. Jadi perlu teman-teman ketahui, di dalam sebuah iklan itu yang paling penting adalah tujuannya. Tujuan iklan itu memang harus bagus, ide atau gagasannya harus bagus, harus komunikatif dan informatif. Maka dari itu nilai 30%, dan untuk kedua kriteria penilaian pertama itu disematkan di sini supaya yang nanti benar-benar iklannya itu bisa komunikatif akan dipromosikan kembali dan penilaiannya dibuat 60%. Lalu kenapa teknik animasinya, artistik karyanya itu 20%, 20%? Karena memang ini sebenarnya ketika berbicara sebuah tujuan dari pembuatan iklan, ini hanya sebatas poin pendukung sebenarnya, poin atau faktor pendukung. Tujuan utamanya tetap bagaimana iklan itu idenya bagus, komunikatif, dan informatif. Di dunia industri juga mau pakai teknik yang bagaimanapun, mau artistiknya seperti apapun, itu walaupun jadi sebuah value atau nilai, tapi yang terpenting adalah bagaimana ide atau gagasan, lalu komunikatif dan informatif tidak sebuah karya animasi tersebut. Nah, jadi ini teman-teman menjadi sebuah motivasi ketika menggunakan aplikasi, ketika memiliki teknik animasi yang sangat baik, jangan lupa teknik animasi bukan sepenuhnya penilaian yang nanti akan dinilai, tapi benar-benar harus difikirkan mulai dari idenya bagaimana, lalu nanti tampilannya seperti apa. Jadi pembuatan mulai dari kerangka cerita sampai dengan storyboard itu harus benar-benar matang. Nah, itu yang nanti insya Allah bisa menjadi layak sebagai juara. Nah, jadi seperti itu. Lalu pengumuman nanti akan disampaikan melalui laman utama atau sublaman atau medsos Direktorat SMK. Jadi kita juga ketika nanti udah selesai penilaian, Pak, ini bagaimana penilaiannya? Pak, juaranya siapa? Nah, itu jadi harap bersabar juga. Nah, kami nggak ada masalah ketika banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Kadang ada yang malam juga WhatsApp gitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Yang terpenting adalah kami semaksimal mungkin melayani apa yang dibutuhkan oleh teman-teman terkait informasi penyelenggaraan sayembara kompetensi siswa SMK seluruh Indonesia 2021 ini. Jadi itu saja. Yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir adalah penghargaan. Di sini yang menentukan juga dari Direktorat SMK, bukan dari kami sendiri. Jadi untuk juara 1 itu hadiahnya, halo. Jadi juara, mohon maaf, mic-nya masih belum di mute bentar. Nah, ayah, sip. Terus ya, naon ya? Halo. Naon ya teh? Oke, lanjut ya. Sepertinya ada yang lupa matikan mic-nya. Jadi yang terakhir nih, penghargaan juara 1 5 juta, juara 2 4 juta rupiah, juara 3 3 juta rupiah, juara harapan diberikan kepada 3 tim dan masing-masing 2 juta. Jadi harapan 4, 5, 6 itu hadiahnya 2 juta rupiah. Nah, ini format apa pembagian hadiahnya pun ini pure dari dari Direktorat SMK. Jadi bukan dari kami SMK Pengampu yang menentukan. Jadi nanti kalau ada yang dapat juara nih jangan tiba-tiba WhatsApp saya malam-malam, Pak, hadiahnya kok cuma 5 juta, misalkan begitu. Nah, ini sebagai motivasi teman-teman lah untuk menciptakan karya yang sangat baik. Baiklah, tadi penjelasan terkait juknis dan kriteria penilaian. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas dari yang saya sampaikan, silahkan dari teman-teman bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. Atau saya kembalikan dulu ke Pak Masud deh. Nggak usah. Silakan. Iya.
Ya, terima kasih Pak Adi Dermawan sudah menyampaikan terkait dengan kriteria tugas yang harus dikumpulkan oleh siswa atau peserta. Tetapi ini untuk para peserta, kami perlu mengetengahkan juga bahwasannya peserta yang sudah mengumpulkan tugas itu nggak apa-apa, karena sudah dikumpulkan, mungkin ada hal yang masih belum diperbaiki, tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ngumpul. Gitu. Saya yakin juga yang dikumpul juga sebenarnya sudah memenuhi kriteria tugas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi Dermawan, gitu ya. Tetapi yang belum juga kami mohon segera mengumpul ya, karena memang hari ini baru 22 peserta tim yang sudah mengumpulkan karya dari sekitar 100 tim. Jadi mohon sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta segera mengumpulkan tugas sebelum tanggal 14 pukul 24.00. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya ada sesi pertanyaan, tetapi mungkin kami ambil dari chat ya. Sambil chat, ini ada satu Pak Adi. Pak, ini kok video render saya udah 1 menit pas, tapi pas mau diupload ke YouTube jadi 1 menit 1 detik, itu gimana Pak? Boleh atau tidak? Monggo Pak Adi. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika memang video itu lebih dari 1 menit, pasti akan ada pengurangan penilaian. Nah, jadi ketika permasalahannya seperti ini kan berarti permasalahannya ada di teman-teman sendiri ini kan. Dan di render 1 menit kok pas diupload jadi 1 menit 1 detik nih, ada apa gitu kan. Nah, harusnya itu disiasati. Ketika maksimal 60 detik, harusnya buatnya di bawah 60 detik sebenarnya. Itu kalau saya. Tapi kalau sudah seperti ini, saya rasa kalau hanya lebih 1 detik, mungkin juri juga akan ini sih, akan mengerti permasalahannya. Tetap optimis saja, nggak ada masalah. Oke? Jelas atau gimana ini dari Haza ya? Haza, mungkin mau menanggapi, diaktifkan. Kalau tidak mau menanggapi, kita lanjut. Silakan, dari siapa tadi Pak? Haza. Haza, silakan. Ya kalau ini Sudah dinanggapi di chat, cukup Pak. atau ada yang perlu diketengahkan kembali? Tidak Pak, ini kan di chat dia balas nih. Jadi boleh Pak. Kalau bolehnya ya, kalau mengikuti aturan sebenarnya tidak boleh. Cuman kalau sudah diupload, sudah dikirim, ya jadinya tetap akan ada pengurangan penilaian gitu. Nah, itu gambaran dari juri seperti itu. Karena memang ketika juknisnya 60 detik, walaupun lebih sedetik, tetap ada pengurangan. Maksudnya kalau Pak Adi kalau dikirim kembali gimana Pak? Kalau dari kan itu Ya? langsung masuk ke direktorat ya Pak? Enggak, kita maksudnya ke kita. Oh, berarti ya kalau misalkan masih bisa diperbaiki, masih ada waktu sih saya rasa. Nanti malam diupload ulang nggak apa-apa. Karena memang kita belum masuk penjurian Pak, maksud ya? Iya, nggak apa-apa diupload lagi. Teman-teman pun setelah penjelasan ini kok, waduh kok saya ada yang kurang nih, waktunya masih cukup nih buat saya perbaiki. Kita kasih toleransi saya rasa aja Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kan kita sortir tuh, yang apa namanya, yang peserta ngumpul double itu kita sortir. Iya iya. Ya sudah, berarti boleh nih, karena kebetulan Pak Masud ini ketua panitia di SMK Pengampu nih, sudah dapat kelulusan. Ya tambah semangat nih teman-teman. Boleh nanti untuk Haza di apa namanya, kalau sudah di play di YouTube 1 menit ya sudah, berarti nggak usah diupload lagi nih untuk Haza. Oke, Ya, mungkin kalau lanjut sudah 1 menit nggak apa-apa. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya yaitu dari Sadam. Kalau udah diupload bisa disetting ulang kembali Pak, walaupun videonya sudah diupload. Publik masih bisa Pak disetting YouTube videonya. Bisa. Ini langsung saya jawab ini Pak. Iya. Bisa ini, bisa. Ini bantu menanggapi ini, terima kasih nih untuk siapa nih? Sadam. Tim saya beranggotakan 4 orang, apakah boleh nih dari Arik ZBF? Boleh, karena maksimalnya adalah 5 orang. Jadi ya boleh. Kalau seperti itu boleh. Bahkan 1 orang kalau memang nggak ada partner boleh juga, nggak apa-apa. Ya, betul. Ya, kalau nyari partner susah, sudah keliling dunia cari partner nggak ketemu, 1 orang nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak lebih dari 5 orang. Gitu. Oke, masih ada lagi? Silakan.
Sepertinya sudah sangat jelas nih, Pak. Ya, kalau sudah sangat jelas, mungkin cukup sampai sini Pak Adi. Siap. Mohon untuk peserta mengingatkan untuk daftar hadir, tolong diisi ya. Itu ngisinya semua tim, Nah, ini semua Pak. anggota tim ya, bukan hanya ketuanya. Semua anggota tim mengisi daftar hadir. Pak Masud. Terus apapun yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi dan dijelaskan juga oleh saya, itu semuanya kita sudah sondingkan ke para juri dan panitia pusat. Jadi semuanya kita tetap koordinasi gitu. Pak Masud, Ini ada satu, Pak. satu pertanyaan nih. Ya. Maaf Pak, mau tanya misal durasi animasinya 60 detik, kemudian untuk kredit titelnya itu ada 5 detik, itu hitungannya termasuk durasi bukan Pak? Ya, termasuk durasi. Jadi kalau teman-teman pernah lihat iklan di televisi gitu ya, pastikan ketika setelah selesai iklan, itu akan muncul kredit titel walaupun hanya sekian detik. Nah, jadi kredit titel usahakan juga jangan terlalu panjang. Kalau film ya mau kredit titelnya dibuat panjang itu juga nggak masalah. Dan seharusnya dan di setiap perlombaan kalau judulnya sudah 60 detik maksimal, apa yang ada di dalamnya secara overall itu ya harus 60 detik. Jadi usahakan jangan lebih dari 60 detik walaupun menggunakan kredit titel. Oke, Habibi, jelas? Jadi tidak bisa ya kalau misalkan lebih dari 60 detik. Ketika lebih otomatis nanti akan mengurangi poin penilaian. Masih ada lagi? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Permisi Pak, mau nanya misal nggak ada kredit detailnya gimana ya Pak? Nah, ini nggak ada kredit detailnya pun di ketentuan lomba kan nggak kita wajibkan mencantumkan kredit detail sebenarnya. Dan memang kita fokusnya adalah benar-benar kalian bikin iklan yang bikin iklan yang benar-benar iklan gitu. Jadi bukan hanya sekedar iklan, ini lomba gitu. Dan dengan dewan juri pun yang saya sampaikan ini pun sudah berkoordinasi dengan dewan juri. Jadi ya kalian benar-benar bikin iklan. Mau tambahin kredit titel ketika itu manis, ketika itu secara artistik bagus, mungkin akan nambah poin penilaian. Tapi ketika itu nanti berpotensi mengurangi nilai dari video animasi kalian, ya saya rasa nggak dicantumkan nggak apa-apa. Karena dari dewan juri pun nggak mewajibkan harus ada kredit titel. Toh data kalian juga sudah masuk di kami. Selanjutnya, apakah masih ada? Untuk logo instansi yang dicantumin dalam video iklannya apa saja? Ya, saya jawab ya Pak Adi ya. Boleh. Ya. Untuk logo kalau bisa semua yang logo di ketentuan penugasan atau ketentuan karya yang tadi dijelaskan oleh Pak Adi Dermawan itu dicantumkan semua. Sepertinya saya kemarin sudah mengirimkan di grup gitu. Itu ada logo-logonya. Kalau yang belum lengkap silakan di-download saja di Google. Tetapi minimal itu logonya ada logo Saksi SMK Yasmida selaku pengampunya. Kemudian logo SMK Bisa SMK Hebat. Itu aja sih sebenarnya. Wajibnya itu sebenarnya. Itu kalau mau dilengkapi juga boleh. Enggak apa-apa. Semua logonya ditambahkan. Ya, ini SMK Yasmida, Saksi, SMK Bisa, SMK Hebat, kemudian kalau bisa ada direktoratnya lah. Direktoratnya itu yang seperti apa ya, warnanya biru kalau nggak salah. Direktoratnya. Tapi minimal ya itu aja lah, nggak apa-apa, Saksi sama SMK Yasmida, SMK Hebat juga nggak apa-apa. Ya, mungkin itu Pak Adi. Oke. Ini ada yang tanya Pak, peletakan Yang logo ini. peletakan logo sebenarnya Ya bebas dengan saja lah, selera nggak aja lah, apa-apa. bebas. Bebas peletakan logonya. Yang penting kelihatan, jangan Nah, sampai nggak kelihatan ini logonya. Pak Masud mungkin ditengahkan Pak Masud ya. Jadi Mana? terkait logo itu kan anjuran sebenarnya Pak ya. Ya, Nah, terkait logo kan anjuran Pak Masud ya. iya ya. Bukan suatu yang wajib dicantumkan ya.
Jadi anjuran. Itu nggak masuk penilaian kok, nggak Ya. masuk penilaian. Jadi itu hanya anjuran untuk logo Hanya teman-teman anjuran, semua. himbauan aja. Himbauan dimasukkan. Ketika memang memungkinkan masukkan. Ketika memang tidak, ya tidak masalah. Ya, kalau ada kan ada nih peserta yang sudah ngirim tugas tuh dari beberapa hari yang lalu. Kok belum dicantumkan logo nggak apa-apa, nggak apa-apa Pak. Tenang aja, Karena jangan. itu bukan kewajiban dan tidak Ini masuk anjuran, kriteria hanya penilaian. anjuran gitu. Iya. Khawatir teman-teman ini khawatir sekali nih. Iya, ini ada Pak, tim saya terlanjur cuma kasih logo jurusan sama logo tim. Gimana Pak? Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Boleh. Enggak apa-apa. Yang penting tidak dikasih logo TikTok. Gitu aja. Ya. Yang jelas Apa karena logo-logo ini enggak wajib untuk dimasukkan, hanya himbauan kita saja. yang jelas begini teman-teman. Saya Enggak masuk sekali kriteria lagi, penilaian. Untuk pencantuman logo mau di mana, terus logonya apa saja, logo itu. Iya ini sebenarnya ada Pak, benar direktorat yang logo Tut Wuri Handayani. Iya benar, Ya betul. benar Sadam. Itu yang apa namanya direktorat. Itu ada logo yang bergambar bendera, itu namanya logo apa Pak? Itu logo KKSI. Boleh dimasukkan juga nggak apa-apa. Logo KKSI namanya. Nanti kalau dicari di Google logo KKSI. Itu KKSI 2021 itu kan nanti ada logo benderanya. Itu sih. Kalau yang emiter Lews, Braka, kemudian UPI, Bandung, dan yang lain yang selain saya ketengahkan tadi nggak apa-apa nggak dicantumkan. Itu. Oke. Masih ada lagi pertanyaannya? Ya masih kita tunggu ya pertanyaannya. Kalau ada yang mau diketengahkan lagi. Jangan lupa untuk daftar hadir ya. Segera diisi setelah ini nanti dikirim ke kami. Perwakilan boleh daftar hadirnya Pak? Ada yang tanya di. Boleh perwakilan tapi yang penting satu tim itu diisi semua Pak. Diisi semua. Kalau perwakilan kalau yang ngisi hanya ketuanya saja yo kalau bisa jangan. Datanya yang penting masuk. Satu tim 5 orang itu yang mengisi daftar hadir. Gitu. Oke. Untuk pengisian daftar hadir di mana Pak? Di grup. Novel sudah masuk grup belum ya? Sepertinya sudah semua. Kalau harusnya sudah semua karena yang saya informasikan ini di grup peserta. Kalau masuk Zoom berarti sudah masuk grup. Untuk pengisian daftar hadirnya saya sudah kirim linknya di grup peserta. Oke, sudah ada juga di kolom chat. Nah ini di kolom chat juga sudah ada. Kemudian Pak Adi mohon link pengumpulan karyanya juga di-share lagi di grup ya Pak. Supaya teman-teman peserta bisa bisa mengaksesnya. Video ini pertanyaan satu ini juga penting nih Sadam, luar biasa pertanyaannya. Video animasi diperbolehkan pakai subtitle enggak Pak? Nah, jadi kalau penggunaan subtitle itu dibutuhkan ketika menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi kalau misalkan video iklan yang nggak pakai bahasa asing atau bahasa daerah ya jangan dikasih subtitle. Nah, seperti itu Sadam. Oke, ini gimana Pak Masud? Waktu kita apakah masih cukup? Cukup masih. Kalau memang masih ada yang pertanyaan silakan. Masih ada lagi? Sepertinya sudah cukup nih Pak, nggak ada yang bertanya lagi. Pak Masud? Oke, cukup ya. Setelah ini nanti Pak Adi akan share pengumpulan karyanya kepada seluruh peserta ya, supaya nanti peserta juga bisa mengaksesnya. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Adi Dermawan beserta tim yang sudah membantu untuk pelaksanaan saksi terkait dengan hari ini, yaitu virtual meeting. Terima kasih sekali lagi untuk para peserta yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya. Dan seluruh peserta juga bisa memaksimalkan pengumpulan tugasnya sebelum tanggal 14.24. Itu terakhir tanggal 14 pukul 24.00. Terima kasih, salam untuk seluruh
Bapak Ibu guru yang ada di sekolah masing-masing. Hanya itu yang bisa kami ketengahkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh diketengahkan di grup. Selamat siang semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin live ya. Ini live semuanya ya. Terima kasih.